dan ibu-ibu, tante-tante. Selamat pagi Pak Daudi, selamat pagi Ko Acing. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bersama-sama lagi mau bersekutu lewat udara, lewat Zoom meeting. Tadi sudah bersama-sama saling bertegur sapa lewat Zoom yang bisa bertatap muka. Dan kita akan memulai hari ini persekutuan kita dengan pujian Tuhan adalah kekuatanku. Kekuatan dalam susah, Tuhan adalah penolongku, penolong setiap saat. Tuhan adalah pelindungku, perlindungan yang teguh. Tuhan kekuatan dan penolongku, Dia perlindunganku. Walau bumi berubah, gunung pun bergoncang, laut bergelombang, ombak gemuruh, tapi kita tak gentar. Oh Tuhanku, kekuatanku dan penolongku. Di semua wali-walian, di sepuanan cumilian, di semua pangku hubungku, kehidupanku. Di setiap pinanso, di setiap pinanso, di seuliang hubungku, yaitu sepinanso. Tapi saya改变，高山为你遥渡，大海翻腾，大浪涨到，让我们就不害怕。哦，我的主，我是力量，是我帮助。Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami hari lepas hari dan sudah terus-menerus menyertai kami, memberikan kepada kami juga kekuatan dan perlindungan. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu dan kami akan bersama-sama juga menyanyikan puji-pujian. Kiranya Tuhan menerima segala puji-pujian kami sebagai harum-haruman yang sampai di hadirat-Mu. Berkatilah Tuhan Yesus persekutuan kami pagi hari ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan itu adalah tempat kita berlindung. Karena Dialah penjaga kita. Tempat kita mengadu. Karena Dialah yang menolong kita. Janganlah khawatir, janganlah ragu. Datanglah kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Tuhan, perlindunganku.
Firman hari ini akan dibacakan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 6. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. 诗篇第103篇，第1节到第6节。我的心啊，你要称颂耶和华，凡在我里面的，也要称颂他的圣名。我的心啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。他救赎你的命脱离死亡，以仁爱的和慈悲为你的冠冕。他用美物使你所愿的得以知足，医治你烦忧、烦恼、寒痛。耶和华施行公义，为一切受气的人伸冤。 Kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Untung. Nah, kita akan bersama-sama naikkan pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Disujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan kebaikan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada
berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu waktu yang begitu baik pagi ini, usia indah Kepembri Kelapa Gading bersekutu, dan biarlah pagi ini kiranya Tuhan memberkati firman-Mu. Tolong kami, biarlah kami dapat mengerti apa yang kami dengar dan kami melakukannya. Terima kasih Bapak yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Selamat pagi oma-opa yang dikasih Tuhan. Pagi ini saya berterima kasih diberi kesempatan lagi untuk menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari Markus 5 ayat 35 sampai 36. Dan saya beri tema jangan takut, percaya saja. Ya, saya akan bacakan Markus 5 ayat 35 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Nah, opa-oma yang dikasih Tuhan, andai kata kita hidup ini tanpa masalah dan semua berjalan dengan baik-baik saja, oh alangkah kita dapat menikmati hidup. Dan memang itu semua yang diinginkan manusia. Hidup tanpa masalah, semua berjalan lancar, tanpa halangan, tanpa hambatan, tanpa masalah dan lain sebagainya. Tetapi kenyataan hidup tidak demikian. Bahwa hidup ini memang banyak masalah, banyak persoalan, banyak tantangan, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan. Bahkan banyak orang yang berputus asa dan tidak berpengharapan. Nah, itulah hidup. Tetapi oma-opa dan saya orang yang bersyukur kepada Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang sangat mengasihi kita, sudah menyelamatkan kita, sudah menebus dosa kita, ya. Dan Dia sangat peduli dengan kita. Nah, karena itu oma-opa, Dia menyertai kita supaya kita diberi kemampuan untuk menghadapi persoalan masalah bersama Dia, supaya oma, opa dan saya dapat melihat bahwa Dia itu hidup di dalam diri kita masing-masing dan siap untuk memberikan jalan kehidupan kepada kita semua, sehingga kita dapat mengatasi setiap persoalan yang kita hadapi. Nah, kita bersyukur pagi hari ini bacaan firman Tuhan yang kita baca ini memberikan pelajaran bagi oma, opa dan saya.
Nah, kita melihat di sini bahwa ada orang yang benar-benar mengalami krisis, Oma-Opa. Siapa itu? Orang yang bernama Yairus. Nah, kepala rumah ibadah. Nah, orang ini menghadapi masalah dalam keluarga. Anak perempuannya itu sakit keras dan hampir mati. Nah, Bapak Yairus ini dalam menghadapi persoalan ini, dia mencari Tuhan Yesus, ya, dan ketemu Tuhan Yesus di pinggir danau itu, dikerumuni orang banyak. Tetapi Pak Yairus ini setelah bertemu dengan Yesus, dia tersungkur di bawah kakinya. Lalu Alkitab menulis bahwa Pak Yairus ini memohon dengan sangat kepada Tuhan Yesus untuk datang di rumahnya. Ya. Nah, permohonan Bapak Yairus ini supaya Tuhan menumpangkan tangannya di atas anaknya supaya mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kemudian Tuhan merespon, memberikan janji bahwa dia akan datang. Nah, dalam perjalanan ini Tuhan Yesus masih melayani perempuan yang mempunyai sakit pendarahan 12 tahun karena jubahnya dijamah oleh perempuan itu, dan Tuhan Yesus merasakan dari fisiknya itu satu tenaga yang keluar, yaitu kuasanya itu. Walaupun Tuhan Yesus tidak tahu bahwa perempuan itu menjamah jubah dia, tapi kuasa itu menyembuhkan. Sehingga pada waktu itu Tuhan Yesus bertanya kepada kerumunan orang banyak, siapa yang menjamah jubahku? Dan perempuan itu mengakui bahwa dia, karena punya keyakinan bahwa asal ku jamah jubahnya saja itu aku sembuh. Nah, Tuhan Yesus kemudian melayani perempuan, imanmu telah menyelamatkan kamu, dan pergilah engkau dan sembuhlah. Nah, sementara Tuhan Yesus berbicara, lalu datang keluarga dari Pak Yairus ini bahwa tidak perlu menyusah-nyusahkan guru untuk datang ke rumah karena anakmu sudah mati. Nah, oma-oma, kita bisa bayangkan betapa sedihnya hati Bapak Yairus ini. Dari dia mencari Tuhan Yesus, ketemu, memohon dengan sangat, lalu Tuhan Yesus janji akan ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Tapi persoalannya tambah berat. Ya, keluarganya memberitahu bahwa anakmu sudah mati. Nah, kita dapat melihat betapa hancur hati Bapak Yairus ini. Darah dagingnya mengalami masalah, sakit sampai pada akhirnya mati. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus mengasihi Bapak Yairus. Tuhan Yesus dia 100% manusia, ikut merasakan kesedihan Bapak Yairus ini. Dia bersedih. Tetapi bukan hanya dia sedih saja, Yesus tahu apa yang harus diperbuat nantinya. Karena itu Tuhan Yesus tidak menghiraukan perkataan keluarganya Yairus tadi. Pesan ini diulangi lagi, jangan takut, percaya saja. Nah, opa-oma, kita dapat melihat secara manusia Bapak Yairus ini tidak ada harapan, ya.
kanan kiri yang nangis. Tangisan bayaran itu juga mereka punya pemikiran gak ada harapan. Termasuk keluarganya Yairus yang memberitahu bahwa anakmu sudah mati. Nah, di sini kita dapat melihat di dalam Kristus masih ada harapan. Meskipun persoalan itu tambah berat bagi Bapak Yairus. Dan itu bisa memang mendatangkan keputusasaan bagi Bapak Yairus. Tetapi di tengah-tengah keputusasaan dia, Yesus mengatakan jangan takut, percaya saja. Dan Tuhan melakukan apa yang sudah dipesankan kepada Yairus. Dia datang ke rumahnya Yairus, dan orang-orang yang mengikuti dia tidak boleh ikut kecuali Petrus, Yohanes, Yakobus dan Yairus sendiri. Setelah masuk ke rumahnya, orang-orang nangis diusir keluar. Ya, Yesus mengatakan bahwa anak ini bukan mati tapi tidur. Walaupun mereka mentertawakan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus sesuai dengan apa yang diucapkan Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus itu. Talitakum, yang artinya bangkitlah. Lalu anak ini hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, opa oma, ini pelajaran bagi kita. Ya, kalau kita belajar dari Bapak Yairus ini, Bapak Yairus ini pastilah sudah mengenal Tuhan Yesus. Ada kemungkinan Bapak Yairus pernah mengundang Tuhan Yesus khotbah di rumah ibadah yang dipimpinnya itu. Nah, kita dapat belajar persoalan yang dihadapi Bapak Yairus yang begitu menegangkan itu, dan putus asa, mungkin juga tidak ada harapan bagi orang lain. Tetapi beda dengan pandangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mempunyai pandangan bahwa anak perempuan akan hidup. Yang artinya di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Nah, demikian juga opa dan oma dan saya. Kita boleh belajar kepada Pak Yairus. Ada kemungkinan kita menjadi orang Kristen, persoalan hidup yang kita hadapi, walaupun kita sudah setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mengikut Dia dan taat kepada perintahnya, tetapi Tuhan izinkan masalah yang kita hadapi ini semakin berat. Justru di situ Tuhan Yesus ingin menyatakan hidupnya di dalam keluarga kita masing-masing, bahwa di dalam Dia ada pertolongan yang luar biasa. Kalau kita melihat pribadi Yesus yang begitu sangat-sangat baik, mengasihi sesamanya, Dia mengerti apa yang ada di pikiran Pak Yairus. Dia mengerti apa yang ada di dalam hati Pak Yairus. Mengalami kesedihan yang luar biasa. Perkataan Tuhan Yesus, jangan takut, percaya saja. Perkataan ini juga berlaku kepada oma, opa dan saya. Manakala kita mengalami persoalan hidup dan sepertinya tidak ada jalan keluar, dan sepertinya tidak ada harapan, dengar suara Yesus. Jangan takut, percaya saja. Yang artinya percaya saja itu adalah percaya kepada perkataan Yesus.
Yesus adalah kebenaran. Apa yang dikatakan Yesus akan jadi. Nah demikian juga oma, opa, dan saya. Barangkali saat ini kita menghadapi persoalan yang begitu makin berat. Barangkali fisik kita karena kita sudah bertambah umur kita makin lemah. Ya mungkin juga kita sudah mulai keluar masuk rumah sakit tentang kesehatan kita. Belum memikirkan persoalan hidup anak-anak kita, cucu kita mungkin, ya, usaha pekerjaan mereka ada masalah yang berat, bahkan mungkin usahanya semakin menurun, sehingga menjadikan kita ini cemas, takut, khawatir. Tetapi ingat, percaya saja, jangan takut. Karena apa? Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk menolong opa, oma, dan saya di dalam menghadapi masalah hidup ini. Dia Allah yang berbelas kasihan. Dia Allah yang ingin menolong kita, sehingga oma, opa, dan saya semakin percaya bahwa dia memang jalan keluar hidup ini. Karena itu apakah kita masih meragukan dia? Apakah kita di dalam menghadapi masalah hidup ini kita tanggung sendiri? Kita lupa bahwa ada pribadi yang sangat baik, siap kita datang mendengar seruan doa kita. Apabila kita memohon dengan sangat dan dengan tulus hati, kita membutuhkan pertolongan Dia, Tuhan pasti menolong setiap pergumulan opa, oma, dan saya kita hadapi ini. Sebab apa? Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Dengan demikian, Dia adalah alamat yang tepat untuk kita lari di dalam kesesakan hidup kita, karena Dia jawaban hidup kita. Dan biarlah melalui renungan yang singkat ini, oma, opa mendapatkan pertolongan Tuhan dan damai sejahteranya yang melampaui segala akal menguasai pikiran, hati oma, opa, dan saya, sehingga kita dapat merasakan bahwa Dia sebagai gembala yang baik, siap di dalam memberikan jalan keluar untuk hidup oma, opa, dan saya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mendengar firman. Hamba berdoa untuk persekutuan usia indah ini. Kami semua datang kepadamu, membawa seluruh persoalan hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami. Biarlah Tuhan, Engkau sungguh-sungguh menjadi alamat kami yang tepat di dalam kesesakan kami. Kami datang kepadamu. Terima kasih Bapa yang di surga. Kiranya jemaat-Mu, oma, opa, pagi hari ini menyerahkan seluruh pergumulan hidup keluarga mereka kepadamu, dan Tuhan menolong. Terima kasih Bapa yang di surga. Inilah seruan doa kami
yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada liturgis. Terima kasih. Demikian tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh hambanya Bapak Untung. Dan sekarang kita tidak perlu takut lagi, tidak perlu khawatir. Tuhan pasti menolong kita. Walaupun Tuhan tahu di dalam hati kita, tetapi kita haruslah tetap berdoa kepadanya supaya kita bertambah dekat kepada Tuhan. Mari kita akan meresponi firman Tuhan dengan pujian, Yesus tahu hatiku. Yesus tahu hatiku, tidur dan beriku hidup, beriku damai, beriku senang di jalan suka. Dia mengerti, dia akan tahu, hapus air mataku, beri kesembuhan. Tidak goyang dilanda angin, jaga selamanya, dia dasar imanku, pertolonganku, teguhkan jiwaku, Yesus sungguh baik. Yesus安慰我，给我生命，给我平安，给我喜乐，给我光明。大地的海，大能了解，抹去我的眼泪，给我真自在。要终于知道，天也等我永远会告别。打碎我的信心，在我的房子，今天我的心里也是真正好。Kita akan membawa persembahan bagi Tuhan, dan sebuah persembahan lagu akan dinaikkan oleh Mama Flora. 亲爱的弟兄姐妹，我要献上一首诗歌《最知心的朋友》。主，你是我最知心的朋友，主，你是我最亲的伴侣。我的心在天天追想着你，渴望见到你的面。在我人生的每一个感觉，在我人生的每一个小站，你的手总是在采纳着我。把我带到你身边，告诉我当走的路，没有花香是光线。你爱火炖的长坡升高，我心发出惊叹。有了主还要什么？我心
谢谢大家。 Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, berkatilah persembahan kami. Tuhan berkatilah, pakailah buat memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati pengurus yang mengelola keuangan ini, supaya duit ini boleh dipakai dengan hikmat. Bapa, juga terimalah persembahan pujian kami dan berkatilah persekutuan kami ini. Kiranya Tuhan juga menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami diberi kesempatan berdoa untuk pertumbuhan iman kami di Gereja GPMRI Kelapa Gading. Kiranya Tuhan tolong kami untuk tetap setia membaca dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari, supaya iman kami bertambah dan hanya bersandar kepadamu Tuhan, serta iman kami menjadi lebih kuat lagi dan kami bisa menjadi berkat untuk semua orang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada Musa Dodi, Musa Tan Eng, dan Hanikuan. Kiranya apa yang beliau rasakan dalam sakitnya, Tuhan jamah dan pulihkan, sehingga beliau benar-benar sembuh dari sakit penyakitnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami, Pak Yohanes Ate, Hendra Kirana, dan Hendra Yusnandar. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, serta sukacita dalam kehidupan hari lepas hari. Begitu juga untuk keluarga yang merawat dan mendampinginya. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, oma, opa, yang lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Biarlah kami diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Kiranya Tuhan tolong berikan hikmat kepada TNI dan Polri untuk bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing, sehingga stabilitasi ekonomi, keamanan, dan politik dapat terkendali, dan kami sebagai rakyat dapat merasakan aman dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Sampai di sini persekutuan kita. Kita berjumpa lagi Jumat di depan. Selamat hari Jumat. Selamat berbakti kepada Tuhan.